Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anna syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah kajian Ramadan di tempat masing-masing yang kami hormati. Sama-sama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmatnya pada kita, nikmat zahir maupun batin. Salat dan salam semoga tetap selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan semuanya umatnya, dan semuanya kita kelak semoga mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang kami hormati, alhamdulillah kita pada sore hari ini bisa bertemu kembali untuk melanjutkan istiqomah kita untuk mengkaji satu ilmu demi ilmu di dalam usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan ini yang dikatakan sebagai syahrul Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam bulan turunnya Al-Qur'an ini, alangkah baiknya kita pada sore hari ini kita mengkaji bersama-sama untuk mendalami tentang kitab Ulumul Quran, yang insyaallah pada sore ini saya akan baca kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Ulumul Quran karya Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Di dalam kitabnya beliau menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, muqaddimah, pembukaan, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-a'immatil huda wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil hasyri wan najah. Amma ba'd, فهذه قواعد أصولية يجب على كل من أراد أن يتوسع في قراءة كتب علوم القرآن معرفتها، لأنها مقدمة لا بد منها للمبتدئين من طلاب العلم الشريف، وقد سميناها القواعد الأساسية في علوم القرآن، atau bisa dibaca Al-Qawaidul Asasiyah fi Ulumil Quran. Nas'alullah ta'ala ayunafi'a biha kama nafa'a bi asliha al-musamma bi zubdatul itqan. Di dalam pembukaan, Abuya Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki membukanya dengan basmalah dan hamdalah, begitu juga salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga para tabi'in dan pengikut mereka sampai hari kiamat kelak. Kemudian beliau menyebutkan bahwasannya kitab ini adalah kitab dasar yang wajib bagi orang yang ingin memperdalami di dalam membaca kitab Ulumul Quran atau kitab tentang tafsir untuk mengetahuinya. Karena beliau mengatakan di dalam kitab ini adalah ada beberapa dasar permulaan yang harus diketahui bagi orang yang ingin mendalami kitab tafsir. Beliau mengatakan atau beri nama kitab ini dengan nama Al-Qawaidul Asasiyah fi Ulumul Quran, sebagai kitab Qawaidul Asasiyah Ulumul Quran. Kemudian beliau mengatakan, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan
kemanfaatan di dalam kitab ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemanfaatan di dalam kitab sebelumnya yang bernama Zubdatul Itqan. Zubdatul Itqan adalah merupakan ringkasan atau intisari dari kitab Itqan karangan Imam As-Suyuti yang meninggal pada tahun 911 Hijriah. Beliau mempunyai nama kitab ulumul Quran namanya kitab Al-Itqan. Kemudian diringkas oleh Buya Profesor Dr. Syekh Muhammad bin Al-Walidi dalam kitab beliau namanya Zubdatul Itqan. Setelah itu dia ingin lebih khusus lagi, yaitu membuat kaidah dasar di dalam kitab ulumul Quran atau kaidah dasar di dalam kitab tafsir yang harus diketahui. Waqad qara'tu kutuba hadzal ilm ala jumlatin min al-'ilmah. Dia mengatakan bahwasanya saya telah membaca kitab ulumul Quran ini dari beberapa ulama, para imam. Di antaranya adalah menyebutkan Sayyidul Walid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasan. Guru pertama beliau yang paling banyak memberikan kontribusi kepada beliau Sayyid Muhammad bin Al-Maliki adalah ayahanda beliau yang bernama Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah. Begitu juga wa arwihi anhum bi asanid al-fassalah fi kutub al-asanid. Kemudian beliau kalau ingin menyebutkan lebih panjang lagi, silakan lihat di dalam kitab-kitab sanad yang menjelaskan tentang sanad-sanad mereka. Di antaranya beliau menyebutkan manadkuruhuna sanada asyari kutub hadzal bab, bahwa kitab Al-Itqan. Kemudian kami hanya menyebutkan tentang sanad yang paling masyhur untuk menuju di dalam kitab Al-Itqan dengan sanad beliau melalui ayahanda beliau di sanadi Sayyidul Walid As-Sayyid Alawi dengan sanad ayahanda saya yang bernama Sayyid Alawi. Waqad qara'tu alaihi kitab Al-Itqan. Aku telah membaca kitab Itqan di ulumul Quran, di dalam membahas tentang ulumul Quran. Bil Hafidz Jalaluddin Abdul Rahman bin Abdul Bakar As-Suyuti yang dikarang oleh Imam As-Suyuti. Kemudian ayahanda beliau mengatakan wal walid qara'ahu an Abi As-Sayyid Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki. Ayah beliau dari ayahnya, yaitu dari kakek Sayyid Muhammad bin Al-Maliki yang bernama Sayyid Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki. Wa huwa qara'ahu ala Syekhi Asy-Syaikh Muhammad Abid Mufti Al-Maliki di Makkah Mukarramah. Sayyid Abbas Al-Maliki yang juga menjadi guru dari Kiai Hasyim Asy'ari, guru para ulama di Indonesia. Itu membaca dari gurunya yang bernama Syekh Muhammad Abid sebagai Mufti Malikiyah di Makkah Mukarramah. Dan juga membaca kepada Sayyid Abi Bakar Syaddah Al-Makki, juga kepada Sayyid Abu Bakar Syaddah Al-Makki dari syekh keduanya yang bernama Sayyid Ahmad Zaini Dahlan Mufti Baladil Haram, yang bernama Sayyid Ahmad Zaini Dahlan sebagai mufti di Balad Al-Haram dari negara haram yaitu negara Mekah. Beliau Sayyid Ahmad Zaini Dahlan an Syekhihi Syekh Utsman Hasan Ad-Dimyati, dari gurunya yang bernama Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati ani Syekh Abdullah ibnu Hijazi, dari gurunya yang bernama Syekh Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi, dari Asy-Syams Muhammad bin Salim Al-Hifni, dari Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Budairi ani Syekh Abi Diya Ali bin Ali Asy-Syubra-Malisi, dari Syekh Abi Diya Ali bin Ali Asy-Syubra-Malisi ani Syekh Ali Al-Halabi ani Syekh Ali Az-Ziyadi ani Sayyid Yusuf Al-Armayuni. Begitu juga terakhir yaitu dari Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti. Inilah di antara mata rantai guru kami di dalam ilmu tafsir hingga mencapai kepada kitab Al-Itqan. Semoga dengan mata rantai tadi kita ketika mempelajari ulumul Quran atau kitab kajian tafsir, semoga nantinya menjadi berkah, menjadi dapat futuh, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mempelajari ilmu tafsir
tafsir nanti, sehingga kita dapat mudah nantinya untuk membaca di dalam Al-Quran. Selain membaca di dalam lafaz-lafaznya, juga mengerti tentang tafsirnya, dan setelah itu juga yang paling penting adalah bisa mengisi, bisa mengamalkan, yaitu isi daripada Al-Quran. Dan itulah ketika kita bisa mengamalkan isi dari Al-Quran, maka kita ittiba dengan Rasulullah SAW yang disebutkan karena akhlak Rasul SAW itu adalah. Hadirin hadirat yang kami hormati, beliau menyebutkan di dalam kitabnya Muqaddimatun fi Ulumul Quran, muqaddimah atau permulaan di dalam kitab Ulumul Quran, allati hiya mustalahut tafsir, yang Ulumul Quran itu bisa disebut juga dengan mustalah at-tafsir. Jadi mustalah at-tafsir atau ilmu tafsir. I'lam, ketahuilah, annahu la budda min ma'rifati mustalah at-tafsir qabla qira'ati tafsir liyakuna al-insan ala basiratin tamma minhu. Ketahuilah bahwasanya termasuk yang harus diketahui bagi seseorang ketika membaca Al-Quran atau sebelum membaca kitab tafsir yang panjang, yang luas, hendaknya mengetahui dengan benar, dengan teliti, ya, dengan mengerti betul tentang ilmu ulumul Quran atau ilmu tafsir, sehingga nantinya ya'riful makkiyah wal madani, sehingga mengerti ketika baca, oh ini ayat Makki, oh ini ayat Madani. Karena di dalam Al-Quran itu kita sering melihat ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah, wan nasikh wal mansukh. Ada ayat yang nantinya ayat an-nasikh yang menghapus. Ayat ini menghapus pada ayat al-mansukh, ya. Ayat yang telah dihapus, mana kita tahu caranya mengetahui, metodenya tahu mana yang nasikh, mana yang mansukh. Wa asbabun nuzul, tahu dengan asbabun nuzul, sebab turun-turunnya Al-Quran. Wa yatarattabu ala dzalika fahmu ma'anil ayat, kemudian telah mengerti beberapa masalah itu tentang Makki, Madani, kemudian nasikh, mansukh, kemudian asbabun nuzul, baru nanti memahami tentang makna-makna yang terkandung di dalam ayat. Wa man khada tafsir qabla ma'rifati mustalahihi kana fi hayat. Barang siapa yang mengarungi tafsir, dia membaca tafsir tanpa mengetahui tentang mustalah di dalam tafsir, maka dia akan terjerumus di dalam kebingungan. Wa qalla nasyatuhu, dan nanti menjadi kurang semangatnya di dalam baca tafsir. Wal tabasat alil maqasid, dan nantinya terjadi kesalahan di dalam memahami maksud-maksud di dalam penafsiran. Ini yang sangat dikhawatirkan bagi orang yang mempelajari tafsir atau membaca kitab tafsir tanpa mengetahui istilah-istilah di dalam tafsir itu sendiri. Beliau menyebutkan ilmu tafsir huwa ma'khudun min qaulihim fassartu syai'a. Ilmu tafsir adalah terambil dari ucapan orang Arab atau ahli bahasa, fassartu syai'a idza bayyanta. Kalau ucapan mereka mengatakan fassartu syai'a, itu idza bayyanta, jika engkau telah menjelaskannya, maka katakan fassartu syai'a, aku telah menjelaskan sesuatu itu. Fassara yufassiru tafsiran. Fassara menjelaskan, yufassiru sedang menjelaskan, tafsiran sebuah penafsiran. Ya, ini wasammal ilmal mazkur tafsiran, dan nama yang disebut di dalam ilmu ulumul Quran itu adalah disebut sebagai ilmu tafsir. Li'annahu yubayyinul Quran. Kenapa? Karena ilmu tafsir adalah menjelaskan Al-Quran, menjelaskan isi Al-Quran. Wa yuwaddihuhu, dan mencerahkan, ya, isi Al-Quran.
Artinya apa? Mendalami apa makna yang terkandung di dalam Al-Quran dari sisi macam-macam. Wahadu, adapun definisi dari ulumul Quran itu sendiri adalah wa ilmun yubhatsu fihi an ahwalil Qur'anil karim, yaitu ilmu yang dibahas di dalam ulumul Quran itu tentang ahwal ataupun beberapa masalah atau keadaan kondisi Al-Quran Al-Karim, baik min jihati nuzulihi, dari sisi turunnya Al-Quran, kamakiyatin wa madaniyah, seperti ayat ini Maki atau Madani, jenis surat Makkah atau surat Madinah, wadahwihi ataupun sepadannya, kasanadihi, jadi sanad-sanad untuk mencapai kepada Quran itu sendiri. Membaca itu harus talaqi, musyafahat dari guru ke guru. Dia gurunya siapa, dari gurunya siapa, dari gurunya siapa, sampai kepada Rasulullah SAW. Rasulullah dari Jibril, dan Jibril dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa adaihi, dan cara menyampaikan adabnya. Wa alfadhi, dan juga lafaz-lafaz Al-Quran. Wa ma'anihi, dan juga makna-makna di dalam Al-Quran al-muta'alliqah bil ahkam, yang ada urusan berhubungan dengan hukum-hukum, wa ghairu dzalika, dan lain sebagainya. Ini adalah definisi dari ulumul Quran atau ulumul tafsir atau ilmu tafsir. Wa mawdu'uhu, adapun yang dibidik di dalam ilmu tafsir atau ulumul Quran itu adalah kalamullah azza wa jalla min haitsiyatil madhkur, yaitu yang dibahas nantinya di dalam ilmu tafsir adalah kalamullah, yaitu firman Allah azza wa jalla yang maha agung dan maha mulia dari sudut yang telah disebutkan tadi. Wa faidatu, guna dari mempelajari ilmu tafsir adalah at-tawassulu ila fahmi ma'anil Quran, yaitu nantinya bisa mencapai di dalam pemahaman makna-makna Al-Quran, wal amalu bima fihi ba'dal fahmi, dan amal apa yang terkandung di dalam Al-Quran setelah kita memahami isi daripada Al-Quran. Wasamratu, buah dari mempelajari ilmu tafsir adalah at-tamassuku bil urwatil wuthqa. Nantinya kita bisa bertamasuk dengan urwah al-wuthqa, yaitu dengan tali Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa syariat Islam ini. Wal fauz bis sa'adati fid darain, serta nantinya bisa sukses di dalam kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini adalah buah dari seseorang telah mempelajari ilmu tafsir, kemudian memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran, dan kemudian mengamalkan isi daripada Al-Quran, yaitu bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Wa wadi'uhu, adapun siapa pertama kali yang menjatuhkan ataupun yang membuat pertama kali penafsiran itu, disebutkan oleh ahli tafsir wallahu ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nabiyuhu alaihi salatu wassalam, dan juga nabinya, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ilmun ilahiyun nabawi, yaitu itu adalah ilmu tafsir, adalah ilmu ilahi an-nabawi, yaitu ilmu yang dilibatkan kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wastimdaduhu, sumber yang diambil dari ilmu tafsir itu adalah minal Qur'an nafsih, dari Quran itu sendiri, was sunnati, dan juga dari hadis-hadis, yaitu wa asalibil Arab, serta dari uslub Arab, dari dialek atau dari uslub orang Arab. Wa masailu, dan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas di dalam ilmu tafsir adalah ma yustafadu minhu min ahkamin wa aqaid, apa yang bisa diambil faedah atau apa yang bisa dipahami dari hukum-hukum yang terkandung dari Al-Quran itu, dari hukum-hukum maupun dari akidah atau keyakinan. Wa amsalun wa mawa'id,
ya, wa amsalin wa mawa'id, dan juga amsal, ya, yaitu amsal, wa mawa'id, dan juga nasihat. Itu nasihat. Amsal itu apa sih? Amsal itu adalah perumpamaan, sama sali, ya, sama sali riwayat ataupun yang lainnya. Amsal. Jadi yang terkandung dalam Al-Qur'an itu kan. Wa nisbatu, adapun nisbatnya ilmu tafsir ini annahu min al-ulumi diniyah. Ini termasuk jenis dari ilmu agama. Bal ra'isuha, bahkan ini merupakan tonggak, ya, dari ilmu dunia itu harus mengerti ilmu tafsir. Likauniha ma'khudatu min al-kitab, karena ilmu tafsir itu bersumber dari Al-Qur'an. Wa mutawaqqafah fil i'tidad ba'da suhudi alaihi, dan selalu bersumber setelah tasabut, meneliti dari Al-Qur'an baru, ya, kemudian diambil untuk bisa memahami daripada ilmu tafsir itu sendiri. Tafadlu, keutamaan dari ilmu tafsir, annahu min asyrafil ulumi wa ajalliyah, bahwasannya keutamaan ilmu tafsir adalah termasuk ilmu yang paling utama dan paling agung. Kenapa demikian? Abuya Profesor Dr. As-Said Muhammad bin Al-Maliki mengatakan, li'annal uluma innama tasrufu bi syarafi mawdu'ati. Sesungguhnya kemuliaan adalah dilihat dari kemuliaan apa yang dibahas. Di sini yang dibahas adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah merupakan kalamullah. Maka ilmu tafsir adalah ilmu yang paling mulia. Wa mawdu'uhu ajallu wa asyraf, dan yang dibahas adalah Al-Qur'an sendiri adalah yang lebih utama lagi. Ilmunya sudah paling utama, apalagi Al-Qur'an. Wa amma bayanul hajah ilaihi, adapun menjelaskan kebutuhan pada ilmu tafsir ini, kenapa sih? Wali anna fahmal Qur'ani al-mustamil ala ahkam asyatiyah allati hiya madrus sa'adah al-abadiyah. Karena memahami Al-Qur'an, yang terkandung di dalam Al-Qur'an itu adalah hukum-hukum syariat, hukum-hukum agama kita, agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam, yang allati hiya madarus sa'adah al-abadiyah, yang di dalam hukum syariat itu adalah merupakan medan, ya, medan ataupun tempat berkumpulnya, yaitu sumber-sumber kebahagiaan yang abadi. Wa ya'uratul wusqa, dan di dalam ilmu ataupun dalam hukum-hukum syariat itu sendiri adalah bisa dikatakan sebagai urwatul wusqa, tali yang kuat. La yuhtada ilaiha illa bitaufiqin min Allahi qadir. Tidak akan dapat seseorang itu mendapatkan hidayah untuk mau kepada hukum-hukum syariat kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Latif, yang Maha Khabir. Kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala seseorang bergerak bisa mau, ya, hatinya ini condong dan semangat di dalam mempelajari tafsir dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha lembut dan juga Maha mengetahui. Hatta anna sahabata radhiyallahu taala anhum, sampai para sahabat, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka, ala aului ka'bihim fi fasaha wastinarati bawatihim bima asyrafa alaihi min mishkatin nubuwah, dari ketinggian pengalaman mereka di dalam fasaha, di dalam kefasihan, di dalam bahasa Arab, serta terangnya batin-batin mereka, hati-hati mereka dengan apa yang mereka dapat dari cahaya kenabian. Kanu katsiran ma yarji'una ilaihi bisu'ali asya lam yu'arraju alaihi. Banyak sekali dari mereka para sahabat dengan luasnya ilmu tentang fasoha dan juga selamatnya hati mereka, masih murni di dalam memahami bahasa Arab, tapi mereka tetap kembali bertanya kepada Rasulullah SAW dari beberapa masalah-masalah yang mereka masih belum mengerti. Walam tasim adhabu ilaihi, tidak sampai pemahaman mereka, ya, ilaiha,
di dalam mempelajari tafsir-tafsirnya. Ada masalah-masalah yang belum mereka ketahui. Kama waqa'a li Adi bin Hatim fil khayt al-abyad wal aswad, sebagaimana hal itu sebagaimana makhluk terjadi pada Adi bin Hatim tentang memaknai al-khayt al-abyad dan al-aswad. Ketika puasa dia masih di kamar, ya, kemudian katanya Al-Quran hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal khayt. Jadi sampai terlihat tali yang asalnya itu tali yang putih sama tali yang hitam, sampai kelihatan perbedaannya. Ditunggu di dalam kamar. Dia tidak paham tentang maknanya yang tersirat di dalam ayat tersebut, sehingga dijelaskan oleh Rasulullah SAW itu maksudnya adalah datangnya fajar. Oleh karenanya wala syakka annana, makanya Abu yang mengatakan wala syakka anna, dan tidak ragu lagi bahwasanya kita semuanya kaum muslimin muhtajuna ila ma kanu muhtajina ilaihi wa ziyad. Kita, kalau para sahabat itu masih membutuhkan penafsiran dari Rasul SAW, padahal beliau itu adalah mereka yang ngerti tentang bahasa Arab, masih bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana dengan kita semuanya saat ini, apalagi kita bukan orang Arab dan berterang dengan ucapan ataupun dengan lughat al-Arabiyah, maka kita selalu membutuhkan tentang ilmu tafsir ini sebagaimana para sahabat untuk membutuhkannya, dan juga akan kita lebih membutuhkan pada ilmu tafsir ini di atas para sahabat. Ilmu tafsir seperti yang dijelaskan, yang dibahas adalah maudhu ataupun sasaran yang dibahas nantinya adalah Al-Quran. Oleh karenanya sangat penting bagi kita untuk mengetahui apa Al-Quran itu. Makanya Abuya Profesor Dr. As-Said Muhammad bin Al-Wali itu melanjutkan Haddul Quran. Definisi Al-Quran itu apa? Al-Quranu lughatan. Quran secara lughat Al-Quran itu ma'khudun minal Qur'an. Kata-kata Al-Quran itu terambil dari kata-kata al-qur', wa huwa al-jam', kumpul. Wa urfan, dan menurut arti uruf, arti kebiasaan, Al-Quran adalah wal kalam, itu adalah al-kalam, firman, al-munazzal, yang diturunkan ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'jiz, yang bisa melemahkan, yang bisa menantang seseorang untuk tidak mampu bisuratin minhu, dengan hanya tantangan satu surat yang paling pendek di dalam Al-Quran. Ini adalah definisi secara umum, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang menentang ataupun yang melemahkan, yaitu orang-orang yang mau membuat semisalnya meskipun dengan tantangan satu surat saja. Wa qauluna, ucapan ahli tafsir dengan sebutan dalam definisinya al-kalam adalah jinsun syamirun li jami'il kalam. Itu adalah secara mantek itu adalah jenis, Al-Quran adalah jenis yang mencakup semuanya, ya, ucapan semuanya kalam. Tetapi ketika dikatakan wa qauluna, adapun ucapan para ahli tafsir, kita itu kaitan ahli tafsir, al-munazzal atau al-munzal ala sayyidina Muhammad, yang diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka itu secara mantek, secara ilmu logika namanya faslun. Jadi ada jenis, kemudian dibatasi fasal. Mukhrijun lil kalam, nantinya mengecualikan
pada firman-firman an-nazil yang turun ala ghairihi minal anbiya, pada selain Nabi kita Muhammad SAW dari para nabi-nabi terdahulu. Mengeluarkan suhuf Ibrahim, mengeluarkan mengecualikan berarti bukan suhuf Musa, berarti bukan kitab Zabur, oh ini bukan kitab Taurat, oh ini bukan kitab Injil, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya Al-Qur'an adalah kalam, yaitu al-munazzal ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kitab-kitab yang tadi yang telah turun pada para nabi atau pada rasul terdahulu bukan dikatakan Quran di dalam istilah yang kita bahas saat ini. Kat Taurat wal Injil wa sa'iril kutub was suhuf, seperti kitab Taurat, Injil dan kitab-kitab lain, dan kitab dan juga suhuf-suhuf, lembaran-lembaran yang telah turun pada umat-umat terdahulu. Wa qauluna al-mu'jiz. Adapun ucapan dari ahli tafsir al-mu'jiz yang turun kepada Nabi kita dan Muhammad SAW, al-mu'jiz yang bisa melemahkan, yang menentang orang untuk membuat semisalnya meskipun satu surat dan tidak akan mampu mereka. Ini kata-kata al-mu'jiz itu merupakan fasal. Kalau tadi al-munzal atau munazzal ala Sayyidina Muhammad itu fasal yang pertama, maka al-mu'jiz faslun sanin. Ya, faslun sanin adalah fasal yang kedua. Dengan adanya fasal yang kedua ini mukhrij lil ahadits ar-rabbaniyah, maka nanti mengecualikan firman Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada nabi kita. Ini nantinya berarti mengeluarkan yaitu hadis-hadis qudsi atau hadis rabbani. Hadis sahihain seperti hadis yang disebutkan di dalam kitab Sahihain, kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim, yaitu hadis yang ma'ruf, ana inda dhanni 'abdi. Saya ini menurut keyakinan ataupun menurut dugaan dari hamba. Bagaimana dia tingkat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma al-iqtisar, kemudian diakhiri fil haddi al-ijaz, di dalam definisi di dalam definisi tadi diakhiri dengan kata-kata ijaz yang bisa menaklukkan. Wa inna zal Qur'anu li ghairihi aidan. Meskipun Al-Quran itu tadi kata-kata al-mu'jiz, yaitu menantang Al-Quran untuk siapa yang mampu. Dari manusia, jin, mereka saling bantu-membantu untuk menyaingi membuat Al-Quran. Mereka tidak akan mampu. Ini diantaranya adalah tafsir ataupun definisinya, yaitu yang melemahkan. Padahal nantinya dikatakan wa inna zal Qur'an li ghairi aidan, meskipun Al-Qur'an itu nantinya bukan hanya untuk melemahkan semacam itu atau penentangan jenis sastra dan kandungan-kandungan Al-Qur'annya yang saat turunnya Al-Qur'an itu orang Arab saat itu adalah pada puncaknya di dalam ilmu sastra Arab. Mereka meyakini ini bukan kalam orang biasa, bukan tulisan dari orang-orang biasa. Tapi di dalam Al-Quran itu ada halawah, ada manisnya, ada kenikmatan di dalam membacanya. Dari tiap hurufnya, dari intonasinya, turun dan naiknya ketika membaca, itu beda Al-Quran dengan yang lainnya. Mereka meyakini. Tetapi selain itu juga Al-Quran selain mu'jiz, Al-Quran juga turun untuk yang lainnya. Ada syifa'un linnas, ada sebagai obat dari manusia dan lain-lain nanti sebagai hidayah, li'annahu muhtajun ilaihi fit tamyiz wa huwal aham, karena perlu memang dikatakan sebagai pemisah di dalam definisi itu kata-kata al-mu'jiz, yaitu yang melemahkan. Ini sangat penting sekali. Itulah yang paling penting, makanya ditulis. Padahal selain melemahkan juga banyak dalam Al-Quran. Wa qauluna bi suratin minhu, ucapan para ulama dengan satu surat di dalam penentangan itu dari Al-Quran. Ini adalah merupakan bayan,
keterangan di aqall lima yahsulu bil ijaz, pada batas minimal ya untuk melemahkan itu bukan satu huruf, bukan satu kata, tapi paling tidak adalah satu surat di dalam Al-Qur'an. Wa huwa qadru aqsari surah, yaitu kadar paling pendeknya surat Kal Kautsar, seperti surat Al Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Siapa yang bisa, tidak akan mampu satu dari manusia maupun jin untuk membuat surat yang semacam itu. Wa inna makana aqallul ijaz bi aqalli surah. Kenapa? Ya, hanya penentangan yang satu surat saja. Li annahu lam yakun fil Qur'an ayatun mufradah bal al ayah taltazimu munasibah lima qablaha wa ma ba'daha fatakunu salasa ayat. Kan di dalam Al-Qur'an tidak ada ya surat yang cuman satu ayat saja, tetapi ayat tersebut, satu ayat itu biasanya akan berangkulan ya, akan selalu bermunasabah, akan selalu berhubungan yang serasi pada ayat sebelumnya dan juga surat sebelumnya dan juga pada ayat setelahnya ataupun pada surat selanjutnya. Jadi dalam surat surat Al-Kautsar itu terdapat 3 ayat, fatakunu salasa ayat. Maka jadilah hanya cuma penentangan itu paling tidak pada 3 ayat. Wa zada ba'duhum ya, fil haddi faqala al-muta'abbad bitilawati. Setelah tadi mengatakan paling tidak ya, karena di dalam Al-Qur'an itu tidak terdapat satu ayat saja, satu surat atau satu ayat. Ya paling tidak penentangan menjadi 3 ayat. Nah ini ada sebagian para ulama ahli tafsir mengatakan, yaitu sebagai definisi selain yang melemahkan dengan 3 ayat ataupun dengan satu surat tadi, itu al-muta'abbad bitilawati, yaitu yang dapat pahala dengan membacanya. Maka dengan tambahan itu liyukhrija mansukhat tilawah, mengeluarkan bacaan-bacaan yang telah dinasakh. Jadi ada bacaan dinasakh, kalau dibaca nggak dapat pahala, tapi yang di dalam Al-Qur'an yang belum mansukhat tilawah, meskipun hukumnya telah dihapus, ketika dibaca setiap hurufnya mendapatkan 10 pahala sebagaimana telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasurah, adapun nama surat adalah ya jumlatun minal Qur'an, aqallu salatu ayat, adalah kumpulan dari Al-Qur'an paling tidak. Yang namanya surat itu paling sedikit adalah terdiri dari 3 ayat. Musamma bismin khas laha, yang dinamakan dengan nama yang khusus untuk surat tersebut. Bitauqifin minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama surat itu ya menurut para ulama tadi nukil di dalam kitab ini adalah tauqif. Itu adalah penentuan ya, itu adalah nama yang telah ditetapkan minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi anduzkaru bidzalikal ism wa tushtaharu bihi, dengan disebutnya nama itu, kemudian nama itu menjadi terkenal di antara para sahabat. Meskipun kadang-kadang satu surat itu ada beberapa nama, cara Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nama. Wal ayat, kemudian ada namanya ayat. Di dalam Al-Qur'an itu ada namanya ayat. Apa ayat itu? Ya jumlatun minas surah mumayyazah bil fasilah, yaitu sekelompok dari kumpulan dari satu surat, kumpulan dari satu surat yang dibedakan dengan fasilah ya, dengan pemisah. Apa fasilah itu? Pemisah itu adalah wayal kalimat allati takunu akhir ayat. Yang namanya fasilah, pemisah itu adalah akhir kata di dalam tiap ayat. Itulah yang namanya kandungan dari dalam Al-Qur'an, yaitu disebutkan juga di sini ada namanya surat, ada juga yang namanya ayat. Semoga apa yang kita baca dalam mukadimah ini bermanfaat. Insyaallah kita bisa lanjutkan lagi untuk mengkaji kitab Qawaidul Asasiyah fi Ulumul Quran di dalam pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Kita akhiri doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.